Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Lu tahu SOC Dimensity 7300 Energy? Ini SOC sakral banget. Lagi diomongin di komunitas gadget Indonesia cuy. Lu tahu lah ya kasusnya karena apa. Tapi kita nggak fokus ke kasusnya, melainkan kita bakalan fokus ke pembahasan kemampuan chipset ataupun SOC Dimensity 7300 Energy. Seberapa powerful SOC ini kalau kita ajak ngegame harian, terutama untuk penggunaan dayanya nih, seberapa efisien juga. Dan kebetulan kita lagi megang si smartphone ini, Realme 13 Plus 5G teman-teman. Smartphone yang katanya jadi salah satu smartphone 4 jutaan tapi punya rasa gaming e-sport. Gua agak ragu sih bagian ini, apalagi dengan tagline-nya mereka yaitu Beyond Limit, artinya tanpa batas. Tapi pas waktu klaimnya mereka yang bisa main game rata-rata FPS di angka 90 sampai 120 FPS, ini menarik banget buat kita testing teman-teman. Kita langsung aja main ke dunia perbenchmarkan terlebih dahulu nih, dari mulai aplikasi Antutu Benchmark, yang dimana skornya itu kita mendapatkan di angka 700 ribuan sampai 750 ribuan. Kita running selama 5 kali berturut-turut dan skornya masih tetap konsisten, tidak drop yang begitu dalam ya kalau kita perhatikan. Lalu di Geekbench 6 single core itu dapat di angka 1040 sampai 1060, dan untuk multicore dapat di angka 2900-an. Lalu 3D Benchmark skor tertingginya itu dapat di angka 3160, dan stress testnya di sini kalau kalian lihat stability-nya dapat di angka 99%. Artinya stabil parah. Suhunya pun juga tergolong oke nih, di angka 35 sampai 38 derajat Celcius aja. Selanjutnya kita ke CPU throttling seperti biasa, 3 skenario 30 menit, 45 menit dan juga 60 menit. Hasilnya di sini mendapatkan grafik yang memang tidak konsisten, tapi di sini kalau kalian perhatikan ada drop grafik sampai ke warna kuning-kuningan dikit. Ya lebih tepatnya di angka 70%-an. Mungkin hal ini ada sedikit throttling karena memang untuk menjaga suhu HP agar tetap stabil dan juga nggak panas. Dan itu terbukti pas waktu kita CPU throttling, HP ini tuh nyentuh di angka 38 derajat Celcius aja di bagian belakang. Bagian depan di kisaran 37 derajat Celcius. Itu sih masih oke banget ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan selama melakukan benchmark temperatur HP-nya itu masih berasa adem. Berarti memang klaim ukuran vapor chamber yang besar di HP itu bekerja dengan sangat amat maksimal dan bisa menyebarkan panas biar merata, nggak cuma di satu titik aja. Nih kalau kalian lihat untuk ukuran vapor chambernya pun juga besar kayak gini kurang lebih. Selama kita ngegame juga demikian, jarang ngalamin panas di HP ini. Terkait game, bagian yang paling menarik dari smartphone yang satu ini, karena memang smartphone ini berani ngeklaim bisa berjalan game di angka 90 sampai 120 FPS. Cuman biar nggak penasaran, kita langsung benchmark juga buat masalah gaming test nih. Kita coba buat main game HOK, setting rata kanan FPS-nya udah tembus di angka 120 FPS. Kalau drop paling di angka 110 FPS-an aja, dan itu minim banget terjadi frame drop. Di sini kita main selama 30 menit, baterai berkurang sekitaran 11%. Per batch-nya itu mengurangi baterai sekitaran 5%-an. Untuk temperatur juga tergolong adem, bagian depan di angka 38 derajat Celcius aja. Lanjut game Mobile Legends pun juga demikian, dapat FPS yang stabil di angka 120 FPS, sama mirip kayak si game HOK. Tapi di sini ada yang janggal kalau misalkan kita main di pertengahan game ya teman-teman. Misalkan temperaturnya meningkat di angka 40 derajat Celcius ke atas, di sini FPS-nya drop ke angka 75 FPS. Dan uniknya ini hanya di game pesaingnya aja, yaitu Mobile Legends Bebeng. Apakah ini ada konspirasi ya? Tapi yang jelas buat main game Mobile Legends masih fun to use banget ya teman-teman ya. Baterainya juga berkurang sekitaran 10% selama 30 menit, karena memang untuk per match-nya itu berkurang sekitaran 5%-an. Nah, untuk temperatur memang agak sedikit lebih tinggi daripada game HOK di angka 41 derajat Celcius untuk di bagian belakang. Lanjut ke game PUBG Mobile, di sini bisa nyentuh di angka 90 FPS teman-teman, dan cukup konstan kalau kalian lihat dari table grafik nih. Temperaturnya juga ada pas waktu kita main game PUBG Mobile, entah itu mode Battle Royale ataupun mode Deathmatch sekalipun. Game perang lainnya pun juga demikian, kayak Max di sini dapat sekitaran 90 FPS masih aman, sama kayak game CODM juga di sini tembus di angka 90 FPS. Lalu untuk game Genshin Impact, game yang terkhusus buat HP ini, karena memang untuk FPS-nya cuma dapat di angka 60 FPS aja. Dan itu pun juga kita coba di settingan normal 60 FPS. Kalau misalkan di settingan normal 60 FPS kita masih dapat di angka 50 sampai 60. Tapi kalau misalkan kita settingan high 60 FPS dapat di angka 45 sampai 55
fps aja dan itu nggak stabil teman-teman. Tapi buat main game sekelas Genshin Impact lagi-lagi HP ini masih bisa ngelibat. Buat temperaturnya juga pas waktu main game Genshin Impact gue cukup salut nih ya, karena di sini masih tergolong adem, lebih tepatnya di angka 40 derajat Celcius aja untuk bagian depan. Dari sini kita bisa ngeklaim kalau misalnya performance HP ini emang beneran aman. Jalan banyak game di angka 90 sampai 120 fps. Artinya memang Realme obrak-abrik pasar dunia smartphone gaming low budget kayak ini. Diameter vapor chamber ini yang jujur ngebantu banget buat smartphone ini teman-teman. Suhunya tetap adem dan juga nggak panas di satu titik aja. Lalu dari sektor lain gimana bang? Tenang, Realme makin tobat cuy. Karena memang Realme bukan ngejual performance doang, tapi experience lain juga dikasih better teman-teman, alias lebih baik. Kayak misalnya layarnya nih yang dimana udah pakai panel E4 AMOLED teman-teman, dengan refresh rate 120 Hz dan juga udah support SDR10+. Untuk tingkat brightness-nya juga bisa sampai 2000 nits. Spek kayak gini sih dipakai harian tuh sangatlah friendlyable banget teman-teman. Buat diajak nonton asoy karena memang warna dan detailnya berasa pekat. Ukurannya pun juga demikian tajam, 6,67 inch. Jadi secara diagonal pas di tangan kita kesannya itu compact gitu ya, dan gak terlalu effort kalau misalnya kita akses dengan satu tangan. Selain itu memang Realme ngeklaim kalau misalnya layarnya ini berasa kayak mode e-sport ya. Gue bisa bilang itu ada benernya juga, karena pas waktu gue coba layar dari HP itu beneran responsif parah cuy. Apalagi klaimnya mereka itu touch samplingnya bisa sampai 1200 Hz dan itu bener-bener responsif banget. Gak ada tombol yang ketinggalan lah kalau misalnya kita main 5 jari sekalipun. Lagi pula main 5 jari siapa gitu. Lalu terkait baterai di sini benar-benar nggak kompromi juga, karena kapasitasnya udah 5000 mAh walaupun memang sebenarnya ini kapasitas standar. Tapi fast chargingnya yang nggak main-main, SuperVOOC 80 watt. Ini benar-benar sulit dipercaya teman-teman. Kecepatan charging ngebut kayak gini dibawa di smartphone harga 4 juta. Secara daya tahan sih alias screen on time pas waktu kita coba baterainya itu bisa bertahan 7 sampai 9 jam untuk penggunaan kasual. Untuk penggunaan gaming hardcore bisa bertahan 4 sampai 5 jaman. Cuman screen on time kayak gini sih menurut gua irit karena memang dibantu sama fast chargingnya alias SuperVOOC 80 wattnya ini. Bobot HP ini juga tergolong masih ringan kok untuk smartphone kapasitas baterai 5000 mAh. Masih enak disakuin celana. Desainnya pun juga demikian nih, low profile dan gak kelihatan gaming-able. Realme 13 Plus 5G ini ngasih desainnya bener-bener oke, apalagi warna yang kita pilih yaitu Victoria Gold. Victoria Gold maksudnya ya, Victoria Gold lagi. Nah, di sini ada tekstur-tekstur kayak marmer gitu ya. Kalau kalian lihat di sini tekstur marmernya benar-benar berasa. Lalu ada beberapa varian warna lagi, yaitu warna speed green dan juga dark purple. Sekarang kita beralih ke bagian kamera aja. Apakah kamera smartphone ini masih menarik buat kita lirik? Nah, base spec resolusinya itu udah 50 megapiksel untuk kamera utama dengan sensor Sony Lithia 600. Lalu ada kamera 2 megapiksel untuk depth dan satu kameranya lagi untuk flicker sensor doang. Ya, memang sayang banget di harga segini tidak ada kamera ultrawide. Langsung aja kita spell buat hasil fotonya. Lagi-lagi Realme punya karakter warna yang colorful, ciri khasnya smartphone Realme. Detail juga masih tergolong tajam dan dapat gitu. Walaupun gue yakin ini image processingnya berasa banget dan berasa di processing, terutama buat sharpeningnya ini berasa banget. Cuman baik lagi lah, nilai jual smartphone ini bukan sektor kamera, melainkan performance smartphone di harga 4 juta. Tapi ya hasilnya masih cukup oke lah. Kita bisa terima dengan cukup baik. Apalagi perekaman videonya nih yang bisa sampai record 4K dan itu stabil. Oke, ini buat hasil perekaman kamera depan si Realme 13 Plus nih. Resolusi Full HD 30 fps. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ya, secara hasil sih memang nggak stabil gitu, tapi yang terpenting sih kualitasnya sih mantap gitu ya. Cukup lumayan oke lah di kelas harga segini. Karena memang jualan smartphone ini bukan kamera, melainkan performance lagi-lagi. So, everybody, ini dia buat hasil perekaman dari Realme 13 Plus 5G. Ya, resolusinya udah mantap, Full HD. Hasil kurang lebih seperti ini. Kesimpulannya, Realme 13 Plus 5G ini jadi salah satu smartphone yang memang punya mode e-sport. Karena memang di harga 4 jutaan jarang banget ngasih spek kayak gini. Terutama buat cooling sistemnya alias vapor chambernya yang punya diameter besar. Jadi penyebaran panas jauh lebih maksimal. Ini sih nilai jual smartphone ini, anti panas, anti nge-lag dan tetap ngebut gitu ya. Tapi ya jelas kalau misalnya kalian memang mencari smartphone dengan kamera ya, memang bukan ini jawabannya. Tapi HP ini masih boleh kok diadu dengan smartphone lain
di kelasannya teman-teman. Cuma balik lagi untuk masalah performance, smartphone ini ngejual banget teman-teman. Apalagi yang dimana klaimnya mereka bisa main game 90 dan 120 fps itu boom banget. Rata-rata smartphone yang harganya lebih dari Realme 13 Plus 5G ini paling ngasih 60 fps aja. Jadi mungkin cukup saja video kali ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan tentang Realme 13 Plus 5G ini, langsung aja drop di kolom komentar. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi, itu komunitas Telegram ya teman-teman. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.